wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helena Aurelia Prasiska dari kelas 12 TKJ 1. Pada pagi hari ini berdirinya saya di sini sebagai pemandu acara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang kedua, sambutan dari Ibu Tri Mulyaningsih, Sarjana Pendidikan, mengenai demokrasi. Acara yang ketiga, pembacaan visi misi dari kandidat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Acara yang ketiga, pemungutan suara yang dilakukan oleh seluruh warga SMK Ma'arif Ngoro. Demikian susunan acara yang dapat saya sampaikan. Langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMK Ma'arif, yang saya hormati Ibu Waka Kesiswaan beserta pembina OSIS, yang saya cintai dan saya banggakan. Ayo mari kita ikuti pakai SMK. SMK bisa, SMK hebat, SMK Ma'arif bisa hebat, luar biasa, dan ditutup dengan tepuk tangan. Sekali lagi ayo, SMK! SMK! SMK Ma'arif! Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, kita bisa melaksanakan kegiatan pemilihan ketua OSIS yang nanti akan dilanjut dengan pelantikan dan langsung disambung dengan latihan dasar kepemimpinan. Untuk itu saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwasanya kegiatan ini di samping yang terkait dengan pemilihan ketua OSIS, juga yang terkait dengan kegiatan P5. Untuk itu mohon, karena ini kegiatan P5, mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya
karena ini ada nilainya. Dan tolong nanti ketika memilih pengurus OSIS, tolong dipilih dengan sebaik-baiknya agar bisa menjadi seorang pimpinan yang bisa membawahi anak buahnya dan bisa memimpin organisasi OSIS yang ada di SMK Ma'arif ini. Untuk itu kami mohon tolong digunakan hak pilih kalian semuanya, digunakan sebaik-baiknya secara demokratis. Yang intinya dipilih dari siswa untuk siswa dan kembali kepada siswa dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan organisasi siswa intrasekolah. Berikutnya yang saya sampaikan, dengan keadaan dan kegiatan pemilihan OSIS kali ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya untuk berdemokrasi. Karena insya Allah pada 2 bulan yang akan datang mungkin kita juga akan melaksanakan kegiatan pilkada. Untuk itu bagi yang memiliki hak, tolong digunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus OSIS lama yang sudah memberikan seluruh dedikasinya untuk SMK Ma'arif. Kami berharap agar nanti kalian OSIS yang telah melaksanakan tugasnya, memberikan bimbingan kepada junior-juniornya, juga memberikan pelajaran kepada junior-juniornya agar bisa melaksanakan kegiatan OSIS lebih baik lagi. Kemudian tidak lupa juga saya sampaikan, tolong kepada siswa-siswi yang terpilih nanti sebagai pengurus OSIS tahun 2024-2025, tolong laksanakan kegiatan OSIS sebaik-baiknya. Berilah yang terbaik untuk SMK Ma'arif, karena kalian semuanya adalah orang-orang yang terbaik yang dipilih di dalam SMK Ma'arif. Kemudian setelah kegiatan pemilihan ini yang langsung dilanjutkan dengan pengukuhan yang insya Allah dilanjutkan dengan kegiatan LDKS, maka saya harap gunakan kegiatan ini semaksimal mungkin agar nanti kelak kalian dapat mengembangkan ilmu kalian di masyarakat. Karena masyarakat ingin menanti kalian. Berilah contoh bahwasanya SMK Ma'arif mampu bekerja sama di masyarakat, mampu mendedikasikan dirinya di masyarakat untuk kepentingan masyarakat bersama. Berilah contoh bahwasanya SMK Ma'arif mampu untuk memimpin. Sekian mungkin demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang pentingnya bahwasanya untuk kelas 10 saya sampaikan bahwasanya besok ada kegiatan Gus di kampus. Untuk itu saya mengharap himbauan kepada kalian, jam 5:30 wajib sudah berangkat, karena kita menggunakan bis besar dan jumlahnya 3 tambah 1 elf dan 2 kendaraan. Karena jalan yang kita tempuh itu berliku, tentunya banyak kendala. Tolong diantaranya adalah the piece of cur, ambil the piece of block, rokotok-kotok. Tolong kalau bisa diusahakan di sekolah sudah dilaksanakan. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan kamu meminta sama Pak Supir. Diupayakan mulai berangkat sampai di tempat tujuan kalian tidak the piece of cure.
Mengapa demikian? Kalau salah satu ada yang habis off cure, berarti sudah mengurangi jam perjalanan kalian, di mana perjanjiannya dengan Universitas Brawijaya adalah manakala lebih dari 10 menit kegiatan tersebut dianggap batal. Sekali lagi, nek sampai telat sampai 10 menit maka dianggap batal. Oke, perhatian tersebut kepada ibu bapak mbak, termasuk kepada seluruh siswa. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, dan setelah ini akan saya buka secara resmi kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pemilihan Ketua OSIS, Wakil Ketua OSIS SMK Ma'arif tahun periode 2024-2025 secara resmi kami buka. Demikian yang saya bisa sampaikan. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Tri Wulyaningsih, Sarjana Pendidikan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nggih sebelumnya suarane serak-serak, tapi alhamdulillah pun muni nggih, daripada kemarin-kemarin mboten muni. Muni apa gitu San? Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh panitia. Semoga waktu yang diberikan kepada Putri memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Allahumma amin. Putri akan menyampaikan bukan sambutan hanya menyampaikan suara demokrasi. Kebetulan suara demokrasi itu bertepatan dengan pelajaran PKN. Sedangkan suara demokrasi, kata demokrasi sendiri itu sudah tidak asing lagi di telinga kita Terus kemudian demokrasi, sampean sudah mengenal dengan demokrasi, sudah tidak asing lagi. Sekarang apa pengertian demokrasi? Napa? Pemerintah, nggih. Tapi ana terusane, gak titik, nggih. Pengertian demokrasi kalau menurut Presiden Amerika yang ke-16 yang bernama Abraham Lincoln memberikan pengertian demokrasi itu adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terus kemudian kalau pengertian yang diberikan oleh KBBI itu adalah suatu gagasan atau pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban. Jadi kalau itu berhubungan dengan hak dan berhubungan yang menjadikan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Terus kemudian demokrasi yang dilaksanakan di negara Indonesia itu adalah demokrasi apa? Demokrasi Pancasila. Ciri-ciri dari demokrasi Pancasila, ada yang ingat? Mboten blas, yaitu mengutamakan musyawarah mufakat. Itu dari ciri demokrasi Pancasila. Oleh karena itu hari ini dilaksanakan musyawarah dengan pemilihan ketua OSIS, itu berarti kita sudah melaksanakan demokrasi Pancasila.
Kemudian yang kedua, diikuti dengan adanya rasa tanggung jawab. Apa yang kita laksanakan, apa yang sudah kita lakukan, itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab. Kemudian dari demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila, ada payung hukumnya yang mendasari tentang pelaksanaan demokrasi Pancasila, yaitu landasan idealnya adalah Pancasila. Sila keempat, bunyi sila keempat. Oke. Kemudian itu adalah landasan idealnya, sila keempat. Kemudian landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea yang 4. Kemudian diatur pula dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 2. Landasan operasionalnya merupakan landasan yang ketiga, yaitu TAP MPR Republik Indonesia nomor 12 MPR tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Kemudian berikutnya, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, ini yang perlu dibangun. Oleh karena itu kita belajar bersama-sama di sini membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, yaitu dengan perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Sikap apa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan menjunjung sikap atau sikap menjunjung tinggi persamaan dalam kita sebagai kedudukan kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban kita penuhi terlebih dahulu, kemudian baru kita meminta apa yang menjadi hak kita. Contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu dari lingkungan keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah di lingkungan sekolah. Lah kalau di lingkungan sekolah bertepatan pada hari ini dengan pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2024 2025. Dalam melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS pada masa bakti 2024-2025 dengan tetap menjunjung azas-azas dalam pemilihan, yaitu azasnya apa? Azasnya apa? Luber, jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mari kita terapkan bareng-bareng dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini dengan menerapkan azas luber jurdil. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya Putri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semangat untuk memilih ya. Loh, kok gitu sih, semangat ya. Oke, saya akan menjelaskan tata cara untuk memilih ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Ini yang pertama adalah datang ke tempat pemilihan. Tempat pemilihannya di sana ya, teman-teman, anak-anak atau teman-teman. TPS-nya di sana ya. Langsung ke sana. Terus selanjutnya menulis nama di daftar hadir. Nah, di daftar hadir kalian nanti ada menuliskan daftar hadir. Kemudian kalian nanti menunggu antrian, dipanggil dahulu. Nah, setelah itu, setelah dipanggil, nanti kalian akan dikasih surat suara. Ada surat suara? Iya, ada contoh surat suaranya. Mungkin biar tahu. Oh, di kaca bisa dilihat di sana ya, ada gambar-gambarnya itu. Nah, itu di pintu ya. Ya, di pintu. Itu adalah contoh surat suaranya. Nanti kalian coblos satu saja ya, sesuai dengan keyakinan dan keimanan kalian masing-masing. Pemilihannya calon ketua sendiri satu dipilih, kemudian calon wakil juga dipilih satu, gitu ya. Paham gak sih? Paham? Paham ya? Kemudian setelah itu, setelah tahu surat suara, langsung masuk ke bilik suara. Kayak gini ya, ini dicoblos satu, yang atas satu, ini ketua OSIS-nya. Kemudian yang bawah ini wakil ketua OSIS, kita coblos satu juga, gitu ya. Lebih paham ya? Melek dong. Kelihatan? Yang atas satu, yang bawah satu. Nyoblosnya satu. Terserah kalian 1, 2, 3, terserah. Yang penting satu saja, jangan tiga-tiganya dicoblos. Nanti namanya golput ya anak-anak. Ya, sudah ya, paham ya, itu pemilihannya ya, nyoblosnya, cara nyoblosnya tahu ya. Terus selanjutnya masuk ke bilik suara, terus coblos seperti itu tadi, satu untuk ketua OSIS, satu untuk wakil ketua OSIS. Paham ya? Oke, terus setelah masuk ke bilik suara, setelah dicoblos, dilipat lagi. Kalian lipat yo. Bisa melipat nggak sih? Ya, dilipat yang rapi. Nah, dilipat seperti ini, nanti dimasukkan ke kotak suara ya. Dimasukkan ke kotak suara. Setelah itu jarimu, ojo tanganmu ya, jangan tanganmu ya, jari, salah satu jarinya itu dicelupkan di tinta. Oke? Jangan semua jari ya, satu aja, satu jari. Sudah paham ya? Sekian, itu adalah alur atau tata cara untuk pemilihan OSIS yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Putri dan Boyka kami ucapkan terima kasih.
Untuk acara selanjutnya, pembacaan visi misi oleh kandidat ketua dan wakil ketua OSIS dengan durasi waktu 15 menit untuk setiap kandidat. Kandidat ketua OSIS 1. Ervan Alfafah Reza 11 TCKT 1. 2. Faizah Nurul Rahma 11 TCKT 1. 3. Yesi Sahara 11 PD 1. Kandidat Wakil Ketua OSIS 1. Siti Maulidia 10 PD 3. 2. Dimas Teguh Prayudi 10 TCKT 3. 3. Alfa Putra Levia 10 TCKT 1. Calon ketua kandidat pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan teri, ikan sepat. Ikan teri jumlahnya 4. Apabila kalian ingin mendapat syafaat, maka jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Mukson SAG selaku Kepala Sekolah SMK Ma'arif, dan juga Bapak Ibu Guru beserta staf yang saya hormati, dan tak lupa yang saya banggakan teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ervan Alfafah Reza dari kelas 11 TJKT 1. Hari ini saya berdiri di sini sebagai salah satu kandidat calon ketua OSIS tahun periode 2024-2025. Saya ingin memberikan perubahan yang positif pada sekolah ini. Adapun visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS adalah sebagai pemimpin, saya berkomitmen untuk memimpin dengan integritas dan kejelasan. Saya akan membantu keputusan yang tegas dan berdasar pada prinsip kejujuran, tanpa mengabaikan sikap sopan dan empati terhadap setiap individu. Dengan cara ini, saya berusaha menciptakan organisasi OSIS yang adil dan inklusif, di mana setiap orang merasa dihargai dan didorong untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Jadi, visi saya adalah membangun tim yang solid dan harmonis, di mana komunikasi terbuka dan saling menghargai menjadi dasar dari semua interaksi. Sedangkan misi saya adalah 1. Menciptakan lingkungan di mana setiap anggota OSIS akan merasa nyaman untuk berbicara, memberikan umpan balik, dan menyampaikan ide-ide mereka dengan rasa hormat. 2. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, serta berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama dan saling menghargai. Itu tadi penyampaian visi dan misi saya. Monggo dipersilahkan sesi tanya jawab mengenai visi dan misi saya.
Ada yang bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Divisinya Mas Ervan adakan membangun tim yang solid dan harmonis, di mana komunikasi terbuka dan saling menghormati menjadi dasar dari semua interaksi. Niku cara mewujudkannya gimana nggih? Tentang harmonis dan semua menjadi dasar dari semua interaksi. Bagaimana cara mewujudkan tim yang solid dan harmonis? Sampun. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya akan jawab mengenai bagaimana caranya berkomitmen untuk menjadi organisasi yang harmonis. Mewujudkannya dengan cara di setiap acara itu kita semuanya organisasi OSIS ayolah membantu kegiatan tersebut. Kemungkinan nanti ada kegiatan-kegiatan selanjutnya agar organisasi lebih agar organisasi lebih harmonis, maka setiap acara itu ikuti dan taati peraturan yang ada. Itu kurang jelas, Mas Jagar? Sampun. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang bisa bertanya? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misinya maksud integritas di lingkungan SMK Ma'arif itu bagaimana? Tolong dijelaskan. Menjawab pertanyaan yaitu integritas di SMK Ma'arif Moro. Integritas seperti mewujudkan konsisten antara ucapan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi integritas kalau kita buat di organisasi yaitu jangan cuma ngomong tapi ada bukti gitu. Tadi integritas yaitu kalau diterapkan di sekolahan, kalau ada usulan-usulan jangan cuma ngomong, harus ada bukti gitu. Gimana Mbak Benita, kurang jelas? Di sini kok. Sampun. Siap. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Mohon izin kami batasi satu pertanyaan untuk satu kandidat. Oke. Bagaimana jika Anda Cukup sekian tadi sesi tanya jawab dari visi misi saya. Sekian tadi penyampaian visi dan misi saya, dan saya berterima kasih kepada
Bapak, Ibu guru, dan rekan-rekan yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi saya. Bangga dan bahagia rasanya disebabkan ini adalah pengalaman luar biasa dan kali pertama saya dipilih menjadi kandidat calon ketua OSIS periode 2024-2025. Karena mendapat kepercayaan dari rekan-rekan dan Bapak Ibu guru, sedangkan perasaan khawatir dan cemas membayangi dalam pikiran karena takut tidak dapat menjalankan amanat ini dengan baik. Demikian penyampaian visi dan misi dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang berkenan. Atas perhatiannya Pak dan Ibu guru dan rekan-rekan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu wis ngerekam baru dicas. Selanjutnya kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Aku sudah lagu nih, oh OSIS iki ambek lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif Ngoro, Bapak Muson, serta Ibu Bapak Guru yang mengajar di SMK Ma'arif, serta kawan-kawanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Faizah Nurul Rahma dari 11 TKJ 1. Saya di sini menjadi kandidat ketua OSIS dan saya akan menyampaikan visi misi saya sebagai kandidat. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, bakat, potensi, dan kreativitas, serta memajukan ilmu dan pengetahuan teknologi iptek dan berakhlak mulia di kalangan siswa yang berlandaskan Pancasila. Saya adalah menginspirasi aksi positif dengan menginspirasi siswa untuk berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif di sekolah dan lingkungan sekitar. Membangun kolaborasi berarti dengan merangkul kerjasama siswa, guru, pihak sekolah dalam mengembangkan berbagai inisiatif. Cukup sudah, ini visi dan misi saya. Dimohon dipersilakan sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya dari Ibu Bapak Guru atau dari teman-teman semua.
Niki divisi misinya Mbak Faiza Nuril. Niku visinya menjadi OSIS sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, bakat, potensi dan potensi dan kreativitas serta memajukan iptek. Ilmu pengetahuan. Nah, niku pengen cara mewujudkan dan menampung kan sekolah SMK Ma'arif nih, seluruh berarti nggih. Cara menampungnya niku gimana? Dengan datang ke kelas masing-masing nopo langsung datang ke ketuanya dipanggili nopo ya nopo? Bisa dijawab? Untuk pertanyaan Mas Zagar, cara menginspirasi aspirasi bakat, potensi dan kreativitas adalah mengembangkan potensi siswa, yaitu mengadakan acara-acara yang mempunyai bakat-bakat dan yang diikut sertakan oleh seluruh siswa. Pakai bahasa sampean saja nggak apa-apa, nggak usah nyontoh di teks. Pertanyaannya Mas Zagar tadi adalah bagaimana caranya menampung, sama tadi kan menampung begitu ya visi misinya. Lah caranya piye begitu, pakai bahasa sampean nggak apa-apa. Menurut sampean piye caranya menampung itu mang? Diadakannya kegiatan-kegiatan yang mengikut sertakan semua siswa dan ya, jadi mengadakan kegiatan yang mengikut sertakan semua siswa. Ya, jawabannya begitu Mas Zagar. Jadi nanti untuk siswa SMK Ma'arif semuanya, kalau nanti Mbak Faiza terpilih, ketika ada kegiatan sampean semua diikut sertakan. Jadi kalau ada loh iki ono presiden kurang dipilih kok wis mengundurkan diri. Ya nggak apa-apa, tapi keberaniannya sudah luar biasa karena berani maju, berani ngomong di depan 500 orang itu sudah langkah pertama yang bagus itu ya. Jadi kalau nanti Faiza terpilih sebagai ketua, apabila ada kegiatan maka aplikasinya atau misinya ya, misi itu kan untuk menjalankan visi adalah dengan mengikut sertakan semua siswa agar terjalin komunikasi yang baik sehingga kalau punya ide bisa disalurkan. Mbak, kelas meeting lombang ini loh ya, jadi yang punya ide bisa disampaikan. Ada lagi Mbak Faiza? Sudah, oke, cukup, silakan diakhiri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya agak didekatkan Mbak Yesi.
Biar dengar. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman seperjuangan yang saya sayangi, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menghadiri acara ini. Saya juga berterima kasih atas kepercayaannya kepada saya sebagai kandidat ketua OSIS periode berikutnya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya kepada Bapak dan Ibu guru serta teman-teman semuanya. Nama saya Yesi Sahara, saya dari kelas 11 BDP 1. Mana pendukungnya 11 BDP 1? Yeay. Terima kasih. Menjadi seorang pemimpin memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi waktu dan proses akan mengajari segalanya. Saya akan berusaha untuk terus belajar dan memberi segala yang baik untuk kemajuan. Maka agar lebih mudah untuk mewujudkan hal tersebut, saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Untuk memaksimalkan saya membangun visi, yaitu menjadikan OSIS SMK Ma'arif menjadi induk organisasi yang aktif, kreatif, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Agar visi saya dapat tercapai secara optimal, maka ada beberapa misi yang saya rencanakan untuk mendukung visi tersebut, yaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membuat pengurus OSIS SMK Ma'arif Ngoro menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswi SMK Ma'arif Ngoro, meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan sekolah, mengadakan rapat koordinasi dengan organisasi secara rutin, menciptakan suasana yang hangat dalam keluarga SMK Ma'arif Ngoro. Ada yang mau ditanyakan? Baik, dari kelas 11 BD kabel Mbak, kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya tentang contoh pelaksanaan program yang bermanfaat untuk seluruh komunitas sekolah. Bagaimana contoh pelaksanaan program yang bermanfaat untuk seluruh komunitas sekolah? Dengan mengadakan saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ref. Dengan mengadakan kegiatan dan mengadakan kerja bakti bisa, terus kelas meeting, lomba, sudah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kandidat calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muson selaku Kepala Sekolah serta guru-guru yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidia dari kelas 10 BD 3. Saya di sini bertujuan untuk menyampaikan visi dan misi saya menjadi kandidat wakil ketua OSIS. Visi saya adalah menjadikan organisasi OSIS sebagai tempat pengembangan segala potensi diri yang dimiliki
inspirasi bagi semua siswa-siswi SMK Ma'arif. Sedangkan misi saya untuk mencapai visi saya tersebut adalah 1. Meneruskan serta mengembangkan program kerja OSIS baik yang terlaksana maupun yang belum terlaksana. 2. Selalu kegiatan positif siswa-siswi baik di bidang akademik maupun non-akademik. 3. Selalu memberi contoh yang baik dari segi penampilan, perkataan, dan perbuatan. 4. Menerima dan menyaring segala kritik dan saran yang diberikan guru maupun teman-teman. Sekian visi dan misi saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Barangkali ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu guru atau teman-teman. Sebelumnya mohon maaf, ini pertanyaannya agak melenceng dari visi misi ya. Boleh kan? Sebelumnya juga mohon maaf karena ini menyangkut sekolah. Menurut pendapat saya, sekolah ini agak kurang mengikuti zaman. Seperti sekolah-sekolah yang lain, bagaimana antisipasi Anda atau cara agar sekolah ini bisa mengikuti zaman dan bisa maju seperti yang lain? Bagaimana pendapat Anda sebagai wakil ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan dari Mbak Eva 12 TKJ 1. Terima kasih. Bagaimana menurut Mbak Eva sekolah kita itu agak ketinggalan zaman? Setuju? Piye sere? Kok setuju kabeh ku? Nah, Mbak Maulidia selaku calon wakil ketua OSIS, bagaimana caranya tanggapan sampean bagaimana caranya agar sekolah kita itu bisa mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak lagi dikatakan sama Eva itu ketinggalan zaman, begitu? Bagaimana menurutnya Maulidia? Silakan. Bagaimana Mbak Lydia? Belum? Oke. Kami berikan kesempatan untuk calon ketua OSIS menjawab pertanyaan yang sama. Silakan kandidat 1. Menjawab dari pertanyaan tadi mengenai sekolahan yang ketinggalan zaman ya. Dan pertanyaan saya, kalau ketinggalan zaman itu dari mananya? Lah, ini sekolahan
jurusannya ada juga TJKT mengenai komputer. Komputer juga apakah pada zaman dahulu apakah ada komputer? Gitu. Dan sekarang juga udah ada komputer, makanya boleh tenang dulu, yang lainnya sebentar. Jadi kalau di sekolahan kita udah ada komputer, terus seperti ekstra lainnya, ada mikrotik, kamera dan lain sebagainya. Apakah itu disebut ketinggalan zaman? Gitu. Mohon maaf, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu tentang teman-teman yang karnaval. Itu kan semua mengikuti. Kenapa tidak mengikuti? Terus waktu maksud saya itu cara mengatasi sekolah ini agar zamannya mengikuti zaman, bukan yang sekarang ini. Termasuk cara mengatasi kayak kelas saya itu tidak ada wifi. Kelas ini juga ada. Sudah Mbak Eva? Ya, kalau masalah tentang karnaval kemarin itu bukan ranahnya OSIS ya, ranahnya sekolah. Kemarin sudah saya sampaikan, mungkin sampean waktu itu tidak di kelas. Jadi kenapa sekolah mengambil keputusan tidak mengikuti karnaval? Karena mohon maaf, saya selaku ketua panitia PHBN PHBI sudah masuk di kelas-kelas bersama Bu Ika untuk mengkonfirmasi dari 481 siswa yang berkemauan atau yang mau melaksanakan atau mengikuti karnaval, hanya kurang lebih 60 siswa. Jadi itu dianggap separuh apa bukan? Separuh apa belum? Belum. Seperempat apa belum? Belum. Karena kurang dari 25% dan banyak yang tidak mau mengikuti karena alasan yang pertama, daftar ulang dereng lunas Bu. Yang kedua, seragam mawon dereng tumbas sing anyar Bu. Yang ketiga, SPP mawon tasik nunggak 2 bulan Bu, dereng bayar FKS Bu, dan lain sebagainya. Karena karena kebanyakan siswa mengeluh tentang pembiayaan, maka sekolah memberikan keputusan kalau SMK Ma'arif tidak mengikuti karnaval. Jadi kalau keputusan karnaval bukan keputusan OSIS, bukan ranahnya OSIS, tapi ranahnya sekolah, Bapak Ibu Guru, keputusan dari Bapak Kepala Sekolah. Alasan yang kedua adalah untuk karnaval itu tidak hanya biaya dari siswa, tapi juga biaya dari sekolah. Nah, sekolah sedang konsentrasi untuk renov ruang gedung yang atas. Jadi biar gedung yang atas itu layak untuk ditempati. Sama nggak kasihan, ruang gedung yang atas itu hanya lantai lepokan kok, gak ono pekele, gak ono plafone, gak ono kipas angin. Bayangkan panasnya kayak apa? Gitu ya. Jadi anggaran untuk yang tahun ini, daripada anggaran digunakan untuk sekedar karnaval, karnaval yang ngono-ngono tok kan ya. Adakah yang maksudnya kalau memang sekolah negeri siap, misalnya sama ditunjuk macao adat iki biayanya 1 juta, siap, kebanyakan tidak siap. Lah sedangkan kalau sekolah negeri memang ditekankan. Lah kalau sekolah swasta kita melihat kondisi arek-arek tak kongkon bayar, tak kongkon macak bayar dhewe 250.000, isok gak yo? Bapak Ibu Guru masih berpikir seperti itu. Dan yang kedua, anggaran sekolah masih dipakai untuk renovasi ruang atas. Jadi ruang atas biar layak ada keramik, ada kipas angin, ada plafon, sehingga nanti belajarnya yang ruang atas nyaman. Itu jadi kenapa tahun ini tidak mengikuti karnaval. Yang kedua, soal fasilitas wifi. Kita sekolah berkembang. Mungkin tahun kemarin
WiFi dengan bit yang sama masih mengatasi. Tapi karena kelas 10 yang baru siswanya banyak, jadi sekolah kita berkembang. Sudah dibelikan yang alat untuk WiFi, modem, alat pemancar WiFi itu loh, yang di kelas-kelas. Mungkin masih dicicil karena ini kan baru berjalan 2 bulan, yang kelas 10 2 bulan belum 3 bulan ya. Itu masih dicicil, belikan alat dulu. Mungkin setelah anggarannya ngumpul lagi akan lebih dinaikkan lagi bitnya, karena memang semakin banyak yang menggunakan berarti kan semakin banyak atau membutuhkan bit yang lebih besar. SMK Ma'arif sudah punya tiga sumber WiFi. Saya juga kurang paham, saya hanya sekedar mendengar saja. Garudanet, kemudian IndiHome, satunya 3. Tapi itu saja belum mencukupi. Kenapa? Karena sampean pakai game. Apalagi kalau yang gak begitu memperhatikan gurune ngulang sing buri game-giman. Kalau hanya sekedar untuk browsing mungkin bisa, tapi kalau untuk game kebanyakan banyak kelas yang lag, nggak bisa digunakan. Itu ya, jadi untuk WiFi bertahap, tidak bisa langsung butuh koyok sampean. Jadi yang soal pembiayaan, keuangan itu juga bertahap, nggak mungkin kabeh langsung diberno. Ada posnya masing-masing, ada anggarannya masing-masing. Itu jawaban dari saya. Kalau Mbak Eva nanti kurang kok cengunung, silakan disampaikan lagi apa? Terima kasih untuk jawaban dari Bu Lutfi. Sebelumnya saya juga mohon maaf tadi karena melenceng. Saya ini ada pertanyaan yang kedua. Oh iya, mengenai perlombaan yang tahun kemarin itu kan ada sejenis pertikaian. Itu kan menyebabkan permusuhan antar kelas. Kan sekarang ini masih panas dikit ya. Itu cara mengatasinya gimana? Baik. Iya. Nggak apa-apa Bu, karena memang pertanyaannya bebas. Memang kita itu kan merencanakan sudah sebaik-baiknya ya. Kita kemarin memang salahnya kita tidak punya plan B. Plannya kita A, perlombaan berjalan sesuai dengan peraturan. Tapi pada kenyataannya perlombaan tidak sesuai dengan peraturan. Dikongkon nyoblos balon, malah jongkrok-jongkrokan dodone koncone, akhirnya jadi gelut. Akhirnya nanti jalan keluar terakhir adalah masuk di guru BK. Karena semua masalah pasti terselesaikan nanti bersama Bu Iza sebagai guru BK dan Bu Iva sebagai kesiswaan. Itu kalau ada yang memang sampai hari ini belum baik-baik saja, silakan memberikan informasi. Kenapa? Karena arek sak menikahi kalau hanya sumbernya dari Bu Iva dan Bu Iza itu bukan tidak mampu tapi kurang. Kalau sampean misalnya lapor, Bu, ini loh Bu, ternyata dari lomba kemarin masih ada seperti ini. Siapa? Anak ini dan anak ini. Kalau ada laporan yang seperti itu, mungkin ditangani. Kalau tidak ada laporan, selama Bapak Ibu guru tidak tahu karena tidak ada yang lapor, maka ya tidak tahu, tidak ditangani. Begitu. Terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena ini menghambat pemilihan OSIS ya. Terima kasih atas apresiasinya yang baik. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Eva. 12 TKJ 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kandidat calon wakil ketua OSIS nomor urut 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Disampaikan untuk pertanyaan kita batasi 1 orang 1 pertanyaan saja. Terima kasih. Mengingat durasi akan semakin siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muson Sarjana Agama selaku Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dimas Teguh Prayuti dari kelas DKT 3. Baterai habis. Saya di sini akan membacakan visi dan misi saya sebagai calon Wakil Ketua OSIS. Visi: menjadikan OSIS SMK Ma'arif sebagai organisasi yang mandiri, terampil dan misi 1. Meningkatkan prestasi siswa baik di bidang mata pelajaran umum ataupun bidang ekstrakurikuler. 2. Menanamkan sikap disiplin pada diri setiap siswa. 3. Meningkatkan rasa kekeluargaan antar siswa sekolah. 4. Meningkatkan kesadaran tentang kebersihan sekolah. Jika itu visi dan misi saya. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya. Disilahkan yang ingin bertanya. Kelas 10, kelas 10, kelas 11, monggo. Kelas 12 kalau mau menyampaikan ide, aspirasi atau pertanyaan yang berhubungan dengan visi dan misi dari calon wakil ketua nomor urut 2 Dimas, kelas 11 kelas 10 TKJ 3. Mana pendukungnya 10 TKJ 3? Ya Allah, ini lho pendukungnya 10 TKJ 3 mana? 10 TKJ 3. Ya Allah, tak dukung le, semangat. Silakan, ada pertanyaan? Pertanyaan sih, kurung takut. Oh ya, silakan, ini dari Mbak Helena. Tadi misinya kan ada meningkatkan prestasi siswa di bidang ekstrakurikuler. Bagaimana caranya agar siswa mau mengikuti ekstrakurikuler? Karena waktu memasuki kurikulum merdeka itu kan pulangnya jam 3. Itu ekstrakurikuler itu jarangnya mengikuti. Gimana caranya agar siswanya itu mau mengikuti? Terus kan di atas itu ada banyak sampah, terus di tangga-tangga biasanya juga kotor kan? Yaitu bagaimana caranya kamu menyadarkan siswa-siswa itu untuk menjaga kebersihan sekolah? Terima kasih. Cara menyadarkan siswa, kita kan pulangnya jam 3 kurang seperempat. Nah, tadi di visi misinya Dimas ada mengaktifkan kembali lah intinya gitu ya, ekstrakurikuler. Lah caranya sampean bagaimana? Pulangnya jam 3 kurang seperempat, katanya tidak aktif di ekstrakurikuler. Caranya bagaimana? Silakan. Dengan cara kita mengadakan ekstra habis pulang sekolah, tapi enggak terlalu lama. Masih jam kalau enggak terlalu lama. Oke, berarti tetap mengadakan ekstrakurikuler di jam pulang sekolah tapi tidak terlalu lama. Begitu. Ada lagi?
Oh ya, yang pertanyaan kedua, bagaimana pendapat sampean di atas, kelas atas itu kan sampah berserakan. Nah, bagaimana cara sampean menyadarkan kepada siswa tentang kebersihan sekolah dan cara mengolah sampah? Cara menyadarkan tentang kebersihan sekolah, kalau tidak seluruh siswa saja kalau mengetahui temannya membuang sampah bukan pada tempatnya, bisa dikasih sanksi atau peringatan. Dan cara mengolah sampah, kita bisa mendaur ulang dengan cara tanpa plastik, bisa membuang atau buat apa. Bagus, jadi dengan cara memperingatkan kalau tidak merawat kelasnya yang masih banyak sampah mendapatkan sanksi, gitu ya. Yang kedua adalah dengan mengumpulkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Mungkin ada opsi jawaban lain dari calon ketua OSIS. Tadi buat menjawab yang mendaur ulang sampah-sampah plastik. Mungkin nanti Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah mungkin bisa bekerja sama ke bank sampah. Ada bekerja sama bank sampah, mungkin nanti bisa seluruh siswa SMK Ma'arif nanti mengumpulkan sampah-sampah dan nanti bisa didaur ulang ke bank sampah. Mungkin nanti Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah bisa bekerja sama bank sampah. Cukup sekian tadi. Ini tambahan dari saya. Terima kasih. Demikian penyampaian visi dan misi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kandidat calon wakil ketua nomor urut 3. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Musan SHG dan Bapak Ibu Guru maupun staf SMK Ma'arif Ngoro. Perkenalkan, nama saya Alfa Putra Levia dari kelas 10 TJKT 1. Nah, pendukungnya 10 TJKT 1. Oh iya, didukung Pak Rofik le, tenang, Bapak sampean mendukung. Lanjutkan. Saya di sini sebagai kandidat wakil ketua OSIS ingin menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan OSIS berwawasan luas, berkepribadian teguh, bergotong royong dan berprestasi. Misi saya yang ke-1, menjalankan OSIS dengan etos kerja yang tinggi. 2, menjalin hubungan yang baik dengan guru, pegawai, dan pihak eksternal sekolah. Dan yang ketiga, mengadakan kelas meet yang bisa meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi SMK Ma'arif Ngoro. Dan yang terakhir, bermusyawarah dengan disiplin yang tinggi. Ada pertanyaan? Visi misinya sudah. Ada pertanyaan? Oh ya, ini dari Mas Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Oke. Niki berlaku untuk semua nggih. Kula mungkin nyuwun napa jawabane nggih. Napa bagaimana jika kalian gagal menjalankan visi misi Anda? Bagaimana yang Anda lakukan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin kami akan mengevaluasi jika ada kesalahan atau visi misi yang tidak terlaksanakan. Sekian dari kami. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bagaimana Anda akan berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk meningkatkan fasilitas dan lingkungan belajar? Terima kasih. Ya, mungkin kami akan memperbanyak bermusyawarah dengan pihak sekolah untuk memfasilitasi setiap kelas. Terima kasih. Saya bantu ya. Sebenarnya bukan pertanyaan bagaimana berkolaborasi. Pertanyaan untuk semua siswa, bagaimana sampean menjaga fasilitas sekolah? Ya. Sudah ada fasilitas di kelas, kenapa tidak dirawat? Dari absen, copot.